Baik, selamat pagi. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas praktek bahasa Indonesia yang berjudul Pembentukan Kalimat Tunggal dan Kalimat Majemuk dari dosen pengampu Ibu Rafika SSM. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Taruni Madi atas nama Sang Hyang Putu Sunyantari, NIT 2241063 dari kelas Nautika 3 Charlie. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis kalimat, kalimat tunggal, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat setara. Di mana dari pengertian saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat tunggal, dan pengertian kalimat majemuk. Dari jenis kalimat itu terdapat kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Dari kalimat tunggal itu terdapat pola dan jenisnya. Dari majemuk bertingkat itu terdapat anak kalimat yang berupa keterangan sebab, akibat, isyarat, dan anak kalimat keterangan cara. Dan dari kalimat setara itu ada yang menyatakan penjumlahan, menyatakan urutan peristiwa, dan menyatakan pemilihan. Baik, jadi pengertian, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh atau satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yaitu berupa klausa atau susunan klausa yang membentuk sebuah kesatuan ujaran yang bermakna. Kalimat tunggal tersebut adalah kalimat yang tersusun atas satu pola, yakni terdiri dari satu subjek atau predikat dan dapat pula dilengkapi dengan objek dan keterangan. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, di mana dalam kalimat majemuk ini terdapat konjungsi yang memiliki peranan penting karena konjungsi ini berperan menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Selanjutnya, kalimat tunggal atau yang biasanya disebut dengan kalimat simplex atau kalimat yang sederhana. Kalimat ini hanya berisikan suatu informasi intinya saja dan tidak mempunyai anak kalimat. Jadi dari struktur pola, ada contoh yang saya berikan, yaitu balon itu ditiup ilham, di mana di dalam kalimat tersebut terdapat subjek, predikat, dan objek. Dan dari ciri-ciri, di mana ciri-ciri dari kalimat tunggal itu yaitu mempunyai satu peristiwa pokok, yang kedua mempunyai satu kalimat struktur kalimat, dan yang ketiga tidak mengenakan penggunaan konjungsi atau kata hubung juga tanda baca koma. Selanjutnya, jenis-jenis. Jenis yang pertama yaitu kalimat tunggal nominal, di mana predikatnya dalam bentuk kata-kata benda atau nominal, di mana contohnya yaitu Andi anak Pakde Angga, kakaknya seorang mekanik. Yang kedua yaitu kalimat tunggal adjektifal, di mana predikatnya dalam bentuk kata sifat, contohnya bunga itu sangat wangi, sepatu sudah jelek. Yang ketiga, kalimat tunggal verbal adalah kalimat yang predikatnya dalam bentuk kata kerja atau verbal. Contohnya, Ilham sedang mencari bukunya yang hilang. Yang kedua, ibu sedang menyapu halaman rumah. Selanjutnya, kalimat tunggal preposisional adalah salah satu jenis kalimat yang memakai kata-kata depan sebagai unsur predikatnya. Yang pertama yaitu Angga pergi ke toko buku. Yang kedua, saya masih ada di rumah. Yang selanjutnya yaitu kalimat tunggal numerik, di mana jenis kalimat ini memakai kata bilangan sebagai predikatnya. Contohnya, harga komputer ini 7 juta. Contoh yang kedua itu saya punya 2 bola basket. Dan yang ketiga, ada 2 mobil di sini. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara disebut juga dengan kalimat majemuk koordinatif, di mana struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Yang pertama itu ada menyatakan penjumlahan. Jenis kalimat ini disebut juga adiktif. Kenapa? Karena jenis kalimat ini menggunakan konjungsi yang memperlihatkan hubungan penjumlahan dari kalimat dasar. Di mana contoh dari konjungsi penjumlahan ini yaitu dan serta lagi pula. Contohnya yang pertama, aku membaca buku dongeng dan adik-adik menyimak dengan antusias. Yang kedua, ibu membersihkan gudang di hari libur, ayah menata kebun, serta aku membereskan kamar tidur. Selanjutnya, menyatakan urutan peristiwa.
Dalam kalimat jenis ini, meski sudah memakai konjungsi sebagai penghubung antar dasar kalimat, tetapi tetap dibutuhkan tanda koma sebagai pembatas. Kalimat ini menggunakan konjungsi yang menghubungkan urutan peristiwa seperti lalu, lantas, terus kemudian. Adapun contohnya yang pertama itu, saya tidak di Bandung, lalu keluarga pindah ke Jogja. Jadi, konjungsi lalu ini menyatakan urutan peristiwa di dalam kalimat tersebut. Yang kedua, teman sekelas saya mengendarai motor tanpa mengenakan helm. Lantas polisi lalu lintas menghentikan mereka. Jadi, konjungsi lantas ini, itu menyatakan urutan peristiwa. Yang ketiga, menyatakan pemilihan. Jenis kalimat ini ditandai dengan kata penghubung atau hubungan pemilihan pada dua atau lebih kalimat dasar juga dapat ditunjukkan dengan kata apakah. Contohnya yang pertama, saya ingin kuliah jurusan seni rupa murni, tetapi orang tua tidak memiliki cukup uang untuk biaya kuliah. Yang kedua, hubungan di bawah umur bukan sepenuhnya salah anak-anak, melainkan orang tua memiliki tanggung jawab besar mendidik anak-anak mereka. Selanjutnya, majemuk bertingkat. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu. Di mana unsur kalimat yang dapat dialihfungsikan seperti subjek, objek, dan keterangan. Sehingga yang membedakan kalimat jamak bertingkat dengan kalimat jenis lainnya adalah keberadaan anak kalimat dan induk kalimat. Induk kalimat memegang peranan sebagai kalimat dasar inti atau utama, sedangkan anak kalimat menjadi pengisi salah satu unsur. Yang pertama, ada anak kalimat yang keterangannya sebab, di mana konjungsinya yaitu karena, sebab, dan lantaran. Yang kedua, anak kalimat keterangan akibat, di mana konjungsi yang digunakan yaitu sehingga, maka, akibatnya. Yang ketiga, anak kalimat keterangan syarat, di mana konjungsi yang digunakan yaitu jika, kalau, apabila, andaikan. Yang keempat, anak kalimat yang keterangan cara, di mana konjungsi yang digunakan yaitu dengan, dalam. Selanjutnya ada campuran, di mana kalimat jenis ini merupakan gabungan penggunaan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya yaitu yang pertama, ayah pulang ketika ibu memasak dan adik membaca buku. Yang kedua, ujian sudah selesai ketika tim pemeriksa datang dan guru-guru sudah pulang. Adapun ciri-ciri dari kalimat majemuk ini, yang pertama memiliki minimal 3 klausa atau satu kalimat tunggal. Yang kedua, terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Yang ketiga, memiliki 2 konjungsi atau kata hubung seperti dan, kemudian, lalu, setelah, ketika, untuk, menjadi, agar, menyebabkan, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.